Halo traders Indonesia, saya Indra Prakoso, saya pemenang RATC 1 2020. Halo Pak Indra, apa kabar Pak? Baik. Mas gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Di RATC kemarin Bapak sering trading di New Zealand USD nih Pak. Apakah itu pair favorit Bapak? Di account report memang yang paling banyak muncul mata uangnya New Zealand dollar ya. Cuman itu memang New Zealand dollar itu 0,01, jadi untuk memenuhi kuota yang 20 lot aja sih. 20 transaksi. Kan ada persyaratan untuk menjadi pemenang yang RATC itu harus minimum 20 kali transaksi kan ya. Nah itu sih sebenarnya untuk memenuhi persyaratan itu aja. Jadi kalau nggak salah saya ambil 10 kali trade New Zealand US dollar itu dengan volume yang sangat minimum, itu sebenarnya untuk ini aja, untuk untuk memenuhi batas trading 20 kali aja sebenarnya. Nggak ada yang strategi gimana sih, nggak ada sih sebenarnya. Sebagai syarat doang berarti Pak ya? Ya betul, sebagai syarat aja. Yang penting kan kita di sini mau juara, mau ROI-nya banyak kan gitu. Jadi ya salah satu caranya juga begitu. Selain itu juga Bapak kita lihat juga langsung suka nembak langsung satu lot Pak ya, dengan margin tipis langsung tembak satu lot. Apa sih pertimbangan Bapak? Apa Bapak pertimbangan ya udahlah risikonya 300 gitu? Iya sebenarnya karena gini sih sebenarnya, kan saya kasih tahu tadi memang saya masuk di kontes itu kan sudah di awal minggu ketiga ya. Jadi secara start itu saya udah ketinggalan sama peringkat 1 Pak Sunawo gitu kan. Itu kalau nggak salah udah 700 atau 80 atau 800%, saya agak lupa gitu. Jadi memang ya saya tahu lah, maksudnya kalau saya mau juara di RATC ini memang harus ada risiko yang diambil gitu. Jadi memang ya pertimbangannya salah satunya itu, dan memang saya lihat secara tren itu dan indikator itu sudah menunjukkan bahwa memang posisi yang saya ambil itu harusnya tepat gitu. Jadi saya memberanikan diri juga. Misalnya Bapak mengejar tren, berarti Bapak nggak suka dengan pending order dong? Eksekusi langsung ya? Karena kalau kita lihat Bapak jarang pending order ya? Ya, rata-rata sih semuanya eksekusi langsung sih, nggak ada yang pending order karena memang ingin karena masuknya juga udah telat di RATC kan, jadi memang ya takutnya kalau pending order nanti jadi ya strategi beda lagi. Mungkin kalau misalnya saya start dari awal full 1 bulan mungkin saya juga mungkin nge-trade-nya nggak akan dengan lot sebesar itu dan nggak akan seagresif itu. Cuma memang karena kondisinya seperti itu ya memang mau tidak mau gitu kita harus mengambil langkah-langkah untuk kita bagaimana bisa menang di kontes. Tapi kalau misalnya Bapak trading biasa nih, trading hari-hari menggunakan pending order? Saat ini sih masih jarang sih Mas. Saat ini masih jarang, cuman setiap instant order itu pasti ada stop loss juga. Jadi memang dipagarinya dari stop loss-nya itu. Jadi nggak pending order. Bapak full technical ya? Atau ada fundamental juga? Ada fundamental juga. Ada fundamental juga. Nah, gimana sih Bapak nyikapin market anomali seperti itu? Iya, sebenarnya kita harus berangkat dari kondisi corona ini yang juga anomali kan sebenarnya kan. Iya betul. Kita nggak pernah nyangka ada kondisi corona di mana hampir semua bisnis itu terdampak lah. Sebenarnya sih kalau saya lihat sih secara fundamental, saya sih sebenarnya sudah mulai dari awal corona itu saya sudah mulai membaca gitu bahwa kemungkinan besar itu pada awalnya memang commodity currency itu pasti akan melemah terhadap US dollar karena memang semua dana akan ditarik kembali ke Amerika gitu. Cuman seiring berjalannya waktu juga masing-masing pemerintah juga tidak akan membiarkan bursa sahamnya hancur-hancuran gitu kan. Pasti akan ada stimulus untuk menaikkan seperti itu ya, which is sebenarnya kita juga bisa lihat di pergerakan rupiah juga sih. Pada saat sebelum corona mungkin 14.000 atau 13.000, setelah corona kan sempat hampir 17.000 kan. Semua orang bilang rupiah bisa 20.000 sih. Iya, semua orang bilang rupiah bisa 20.000, 21.000 gitu kan. Tapi nyatanya nggak kejadian karena memang dari sisi kebijakan luar negerinya pun masing-masing bank sentral juga mencetak uang gitu. Jadi memang mendevaluasi mata uang mereka juga terhadap rupiah gitu. Jadi memang sebenarnya
Ini juga pelajaran juga buat kita untuk kedepannya kalau misalnya ada kejadian hampir serupa dengan corona, sebenarnya kita juga sudah bisa memprediksi market kurang lebih pergerakannya akan seperti apa. Itu sih menurut saya. Bapak udah ikut kontes berarti dari 2016 ya Pak ya? Waktu itu kalau nggak salah Dari 2016, juara pertama 2017 kalau nggak salah. Selama ini Bapak ada kendala nggak sih dalam ikut real kontes ini? Kendala sih nggak ada sih. Kendala maksudnya kendala dari sisi teknis, Teknik aplikasi. atau Nggak pernah ada sih. Nggak pernah ada sih. So far so good lah. Nggak pernah ada kendala kalau lagi rugi aja. Ada saran nggak Pak untuk event kami selanjutnya? Ya kalau kalau bisa sih event-event ini diperbanyak aja sih frekuensinya mungkin ya. Diperbanyak dan mungkin ada sedikit modifikasi ketentuan juga gitu supaya namanya traders juga nggak boring gitu kan. Dari saya sudah cukup untuk interviewnya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Indra? Mungkin saya sedikit melenceng dari metode trading ya. Jadi memang yang saya sedikit bahas itu memang pentingnya peran dari keluarga juga sih Mas. Pentingnya peran keluarga dalam arti support juga. Dalam arti kan kita pasti ketika kita trading itu kan mungkin ada loss gitu kan sih. Dan mungkin kita juga perlu bisa ceritakan gitu maksud perihal tentang forex ini sehingga kita juga bisa kembali termotivasi lah. Itulah pentingnya keluarga lah maksudnya lingkaran satu kita lah maksudnya yang bagaimana kita terkadang kan kalau keluarga kalau untungnya aja mau gitu kan, wah iya mau ya, rugi gitu marah-marah. kan. Nah ketika rugi kan kita dimaki-maki gitu, kita dimarah-marah gitu kan. Dan kalau saya lihat memang bukannya apa-apa ya, orang itu suka mencap ketika dia gagal berbisnis atau berusaha, dia selalu menyalahkan instrumennya yang salah. Ya, ada teman saya main saham rugi ratusan juta, wah saya exit aja dari pasar sahamnya yang salah. Ada teman saya juga misalnya main forex, dia rugi secara signifikan, dia menyalahkan bisnisnya. Atau misalnya di sektor real, misalnya orang main di developer rumah atau apartemen, rugi zaman corona gini, bisnisnya yang salah. Jadi memang kita harus stop menyalahkan instrumen investasinya dan balik lagi kita sebagai user atau kita sebagai pengguna yang memang memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan itu semua gitu. Jadi memang stoplah kita menyalah-nyalahkan, menganaktirikan industri forex lah gitu. Oke Pak Indra, terima kasih. Siap, sama-sama. Sangat jelas untuk seluruh trader Indonesia. Jangan putus semangat. Kalau teman-teman trader yang ada di Indonesia ada yang di PHK, ingat dunia belum berakhir. Masih ada cara untuk menggapai mimpi, untuk menuju kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, ya which is salah satunya melalui forex. Dan kalau bisa pada ikutan RATC yang berikut-berikutnya, karena ada peluang untuk mengelola dana sampai dengan 5 miliar. Ingat, hasilnya tidak bisa dinikmati sekarang, hasilnya dinikmati ketika nanti sudah dana kelolanya sudah besar, dividennya juga sudah besar, sehingga itu sudah mungkin melebihi gaji direktur. Kalau saya kebetulan kerja di bank pun sudah lebih besar dari gaji direktur. Oke Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga ya. Terima kasih Pak Indra, selamat siang. Siang.